Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 6 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab ini adalah kitab penjelasan 3 landasan utama. Landasan yang pertama adalah mengenal Allah. Ini penjelasannya sudah selesai. Kemudian landasan yang kedua adalah mengenal agama Islam. Ini yang sedang kita bahas. Kemudian nanti akan datang yang ketiga, penjelasan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sedang bahas penjelasan landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya di dalam mengenal agama Islam itu pembahasannya ada 3. Pembahasan yang pertama atau tingkatan Islam yang pertama adalah Islam itu sendiri. Jadi di dalam mengenal agama Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatannya disebut Islam, ini sudah selesai. Kemudian yang kedua tingkatannya disebut iman, dan nanti akan datang tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Sementara tingkatan yang pertama yaitu Islam ini sudah selesai dibahas, dan sekarang kita masih membahas tingkatan yang kedua di dalam mengenal agama Islam, yaitu tingkatan iman. Iman ini rukunnya ada 6, sebagaimana kita ketahui bersama. Dari rukun iman yang 6, kita masih membahas bagian yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada Allah ini bahasannya ada 4 unsur. Unsur yang pertama, iman kepada Allah, yaitu kita harus beriman bahwasanya Allah itu ada. Dan ini bisa dibuktikan secara fitrah. Orang yang belum kena doktrin macam-macam, mesti dia percaya adanya Tuhan. Maksudnya dia percaya adanya Allah. Dan itu juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwasannya bayi yang baru lahir itu lahirnya dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang bikin dia jadi Yahudi, yang bikin dia jadi Nasrani, yang bikin dia jadi Majusi, yang bikin dia kena doktrin tuh orang tuanya, artinya lingkungan. Kemudian juga beriman bahwasanya Allah itu ada bisa dibuktikan secara akal. Ini ada langit, ada bumi, kemudian matahari terbit dari timur, terbenam di barat, datang siang, datang malam, ini siapa yang ngatur? Maka secara akal kita langsung mikir, mesti yang ngatur ada Tuhan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, sudah kita bahas. Kemudian juga bisa dibuktikan secara syariat. Di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah disebutkan, dan juga berasa secara indera. Artinya banyak orang yang doanya dikabulin. Pertanyaannya yang ngabulin siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka
Unsur yang pertama, beriman Allah itu ada. Kemudian unsur yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani rububiyah Allah. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada di halaman 145. Mengimani rububiyah Allah. Jadi kalau beriman kepada Allah, harus beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Allah yang ngasih rezeki. Kita dapat rezeki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih kita manfaat, Allah yang ngasih kita mudarat. Kita kalau kenapa-napa, itu memang sebabnya Allah menakdirkan begitu. Ya, bukan gara-gara ada penunggunya, jadi kita kualat, ada penjaganya, tidak. Allah sudah nakdirin begitu. Itu namanya beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, unsurnya di halaman 148, beriman kepada Allah. Unsur yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah artinya apa? Artinya dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu adalah ibadah. Makanya yang kita dengar tauhid uluhiyah juga disebut sebagai tauhid ibadah. Itu pembahasan terakhir kemarin. Sekarang kita lanjut di unsur yang keempat di halaman 153. Unsur yang keempat, beriman kepada Allah adalah beriman juga kepada asma was sifat. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ngomong rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kita jadi ingat pembagian tauhid yang pernah kita dengar pembahasannya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ada sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid, sehingga mereka menyalahkan tauhid itu dibagi tiga. Sama mereka diserempet-serempetin, dibilangnya kayak trinitas. Padahal para ulama ahlu sunnah wal jamaah sama sekali tidak kepikiran itu trinitas. Makanya beda. Pikirannya ulama itu bersih, tapi pikirannya orang-orang yang tidak senang kepada dakwah ahlu sunnah wal jamaah kotor. Pembagian tauhid tiga dibilang-bilang trinitas. Ini tidak benar. Sebetulnya di zaman Nabi SAW itu tauhid nggak dibagi tiga. Cuman kalau dibilang kita harus mentauhidkan Allah, warga semua langsung pada ngerti. Dalam hal rububiyah harus ditauhidkan, dalam hal uluhiyah juga harus ditauhidkan, dalam hal asma wa sifat juga harus ditauhidkan. Datang orang belakangan, mereka percaya tauhid rububiyah, akan tetapi mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Sehingga para ulama memberikan konsep agar mudah memberikan pemahaman, muncullah itu pembagian tauhid. Artinya orang itu tauhid rububiyah, percaya sama Allah udah benar, tapi dia mintanya kepada selain Allah, ini salah. Berarti tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya salah. Ada orang yang tauhid rububiyahnya dia percaya sama Allah udah benar. Kemudian ada orang yang dia beribadah kepada Allah juga udah benar, tapi giliran dengar asma wa sifat sama dia di takwil, salah juga di asma wa sifat. Nah, gimana caranya nih biar orang itu gampang paham? Sehingga para ulama menyebutkan konsep tauhid dibagi tiga. Sebenarnya intinya satu, nggak dibagi nggak ngapa-ngapa gitu. Cuma untuk memberikan pemahaman lebih, sehingga kita dengar tercatat di kitab-kitab para ulama tauhid dibagi tiga. Malahan ada ulama yang bagi tauhid dua, awal-awal dua.
Kemudian belakangan jadi 3, dan itu sudah mentok sudah. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi ini bukan yang dibilang sama sebagian orang yang tidak senang kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dibilang-bilangnya tauhid dibagi 3 macam trinitas. Ini tidak benar. Karena sama sekali para ulama tidak memaksudkan demikian. Ini sebagai muqaddimah dari unsur yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena unsur yang kedua mengimani tauhid rububiyah, kemudian yang unsur ketiga mengimani tauhid uluhiyah, dan unsur yang keempat mengimani tauhid asma wa sifat. Sekarang kita bahas apa maksudnya beriman kepada tauhid asma wa sifat. Di sini kita perhatikan, maksud beriman kepada tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat, artinya adalah dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zatnya yang terdapat dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas baginya. Yang nggak pantas jangan ditetapkan. Ya, sekali lagi, atau juga bisa kita katakan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quran, atau menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita percaya seperti yang Allah bilang di dalam Al-Quran secara langsung, atau kita percaya seperti yang dibilang oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pantas buat Allah. Kalau nggak pantas jangan ditetapkan. Gitu. Artinya kalau memang ada kata-kata yang mirip-mirip kayak nggak pantas, jangan dipelintirin ke arah situ gitu. Makanya lanjutannya apa? Tanpa tahrif. Tahrif ini artinya tanpa dirobah. Ya, kita bahas nama-nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti terakhir neraka masih minta jatah, Allah taruh kakinya. Akhirnya neraka bilang cukup. Berarti di antara sifat Allah, Allah punya kaki, kan gitu. Nah, udah kita tetapkan saja sesuai yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah, tanpa ditahrif, tanpa dirobah. Atau misalkannya kita dengar hadis di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Setiap hamba yang berdoa dikabulkan. Setiap hamba yang bertobat diterima tobatnya. Nah, itu kita tetapkan. Artinya kita percaya aja Allah turun di sepertiga malam terakhir. Jangan dipas-pasin dengan logika kita, sehingga nanti ditahrif, dirobah. Allah nggak mungkin turun di sepertiga malam terakhir, karena kalau beneran begitu malam nggak habis-habis. Nanti malam di sini, besok malam di sana, nanti malam di sana, berarti Allah nggak naik-naik ke langit. Itu kan menurut logika yang bersangkutan. Harusnya jangan gitu. Nanti kalau begitu pahamnya, dia akan mengatakan harus ditakwil. Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir adalah turun rahmatnya. Itu kan ditakwil tuh. Bahasa kerennya ditakwil. Padahal sama dengan ditahrif, dirobah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid, kitab Qaulul Mufid. Jadi ada orang yang mentakwil asma wa sifat. Kalau takwilnya itu benar, sama dengan namanya tafsir, dan itu diterima. Tapi kalau takwilnya salah, sama dengan namanya tahrif.
sama aja dia ngerobah. Seperti doa Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, ya, kepada Ibnu Abbas kalau saya tidak salah, ya, ajarkan padanya apa, takwil atau tafsir. Ungkapan hadisnya takwil, tapi maksudnya adalah tafsir. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau asma wa sifat ditakwilin, bener takwilnya, sama dengan artinya adalah ditafsirin. Tapi kalau asma wa sifat ditakwil, salah takwilnya, sama dengan ditahrif, dirobah. Ini kita perhatikan poin yang pertama. Kita menetapkan asma wa sifat sesuai dengan yang Allah tetapkan langsung atau melalui Rasulullah SAW tanpa tahrif, ya, tanpa tahrif. Sebagian membahasakannya tanpa takwil, tapi takwil ini bahasa diplomatis, ya, takwil bahasa diplomatis, sehingga sebagian orang membahasakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Itu katanya nggak boleh, karena Allah sama dengan butuh makhluk, sehingga perlu ditakwil. Akhirnya sama dia bukan ditakwil, tapi dirobah. Disebutkan maksudnya begini, dan seterusnya. Bahasanya diplomatis, cukup manis untuk diterima. Dan itu masuk akal, logika, akan tapi tidak benar. Ini yang dikatakan sebagai syubhat. Ustadz kalau ngomong bener-bener aja gitu, bener juga ya katanya gitu, ya, itu namanya syubhat. Makanya hati-hati terhadap dai-dai yang kena syubhat dalam hal akidah. Karena apa? Dai-dai yang ada yang lulusan Timur Tengah, ada yang lulusan cabang-cabang Timur Tengah. Di antara guru-guru yang ada di sana, di antara dosen-dosen yang ada di sana, itu ada dosen-dosen yang akidahnya batil. Ada mahasiswa-mahasiswa yang terkontaminasi dengan akidah yang batil. Sehingga kalau mereka terkontaminasi dengan akidah yang batil, ilmunya nggak bisa diambil. Akan tetapi selama mereka tidak terkontaminasi dengan akidah yang batil, biar itu ustadz lulusan mana, ilmunya bisa diambil. Mau lulusan Timur Tengah di Mekah, di Madinah, di Mesir, atau di mana, selama tidak terkontaminasi dengan akidah yang batil, ilmunya sah-sah saja untuk diambil. Makanya hati-hati. Ya, sebagian orang membahasakannya diplomatis, ditakwil, padahal sama mereka ditahrif, dirobah. Contohnya yang tadi kita sebut, ya, Allah turun ke langit dunia, dirobah. Sama mereka bahasanya ditakwil, maksud turun, yang turun rahmatnya, bukan turun beneran. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah udah percaya aja Allah turun ke langit dunia. Oh, berarti nggak naik-naik dong? Wah, itu mah nggak tahu, nggak urusan. Karena memang bahasanya yang Nabi bilang demikian. Jadi tanpa tahrif, kemudian tanpa taktil, tanpa meniadakan. Misalkannya apa? Misalkannya disebutkan Allah punya kaki. Akhirnya apa? Wah, Allah punya kaki, maksudnya Allah punya kekuasaan, sehingga kakinya ditiadakan. Allah nggak punya kaki, karena kalau Allah punya kaki sama dengan makhluk. Itu juga jangan. Jadi tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Takyif ini nanya bagaimana. Misalkannya apa? Allah bersemayam di atas arasy. Gimana coba Allah bersemayam di atas arasy? Kayak kita duduk begini. Itu nggak boleh ditanya seperti itu. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika ada seorang jauh-jauh datang pengen nanya sama beliau, kemudian orang ini nanya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy. Itu gimana wahai Imam Malik? Kemudian kata Imam Malik bilang apa? Allah bersemayam di atas arasy itu dari dulu tuh orang udah pada tahu. Al-istiwa maklum, yang namanya
bersemayam di atas arsy, itu orang udah pada ngeh, udah pada paham, udah pada tahu. Kemudian engkau nanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, itu saya baru dengar. Karena sahabat-sahabat dulu nggak pernah ada yang nanya. Dan saya tidak melihat kecuali engkau sebagai orang yang membawa bid'ah. Artinya apa? Membawa pertanyaan baru soal agama yang dulu nggak pernah ditanya. Akhirnya orang itu diem. Ya, makanya apa? Tanpa takyif, nggak boleh nanya bagaimana. Ya, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Gimana Allah turun? Kan malam banyak, udah nggak usah ditanya. Ya. Kemudian tanpa tamsil. Tamsil itu misal, artinya nyontohin. Ya, Allah punya tangan nih, tangannya kayak tangan kita. Jangan dicontohin. Kemudian disebutkan dalam hadis sahih, ketika neraka masih minta jatah, Allah masukin kakinya nih kayak kaki kita. Jangan dicontohin, jangan disama-samain. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani asma was sifat. Mereka percaya sebagaimana yang Allah bilang di Quran atau yang Allah bilang melalui Rasulullah SAW sama mereka tanpa ditahrif atau tanpa ditakwil. Kemudian tanpa ditaktil. Kalau ditakwil, ditafsirin. Tapi maksudnya ditahrif. Karena kalau takwil itu maknanya ada dua. Takwil itu bisa bermakna ditafsir atau bisa bermakna ditahrif. Kalau ditafsir ya benar-benar aja. Tapi kalau kalau ditakwil, takwilnya salah, namanya ditahrif. Kemudian tanpa taktil, ditiadakan. Tanpa takyif, ditanya kaifa haluk, bagaimana. Kemudian tanpa tamsil, misal, tanpa dicontoh-contohin. Kita perhatikan firman Allah di halaman 154. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan asmaul husna. Perhatikan, berdoa dengan asmaul husna maksudnya adalah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Majid, dan seterusnya. Ya Razak, urzuqni, berikan aku rizki, berikan aku panjang umur, berikan aku keberkahan di dalam umur, dan seterusnya. Itu maksud berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Bukan baca ya Razak 313 kali rezeki lancar. Bukan itu maksudnya. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Karena ada buku khasiat Asmaul Husna. Ada yang pernah lihat? Ya? Nah, di buku khasiat Asmaul Husna itu diajarinya begitu. Ya, kalau pengen pinter, pengen cerdas, baca ya Rashid, ya Rashid, ya Rashid 713 kali. Kemudian kalau pengen dosa-dosanya diampuni, baca ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar 317 kali. Kemudian kalau pengen ini, baca ini. Kalau pengen ini. Tidak seperti itu. Allah memiliki Asmaul Husna. Berdoalah kalian dengan Asmaul Husna adalah seperti misalkannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihilah aku, sayangilah aku. Begitu maksudnya berdoa dengan Asmaul Husna. Tidak seperti yang disebutnya dalam buku khasiat Asmaul Husna. Saya dapetin buku itu dari SD. Ya. Dulu sempat saya amalin. Tapi saya belajar, benar juga yang disebut di buku itu ternyata tidak sesuai, gitu. Cuma kalau kita nggak belajar, ya kita bakal oke aja, benar-benar aja, gitu. Itu bedanya orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Kalau orang yang belajar itu seakan-akan dalam dirinya ada benteng, dia nggak bisa dibohongin. Tapi kalau orang yang nggak belajar, pokoknya apa kata guru, apa kata ustadz, apa kata kiai, benar semua. Itu kalau orang yang nggak belajar.
Nggak belajar di sini artinya ilmu-ilmu taksil, betul-betul belajar. Contoh kayak kita nih sekarang lagi bahas rukun iman 6. Kita masih bahas rukun iman yang pertama tuh. Nanti kita akan bahas yang kedua, yang ketiga. Itu yang saya maksud belajar. Ya, jadi kalau orang belajar seakan-akan ada benteng di dirinya, dia nggak bisa dibohongin orang. Ya, contoh misalkannya ketika ada orang yang meninggal, salah satu keluarganya meninggal, itu biasanya ada yang ngajarin. Nanti datang seseorang, oh ini kalau meninggal udah beli ini belum? Udah beli ini belum? Oh nanti bacain ini, udah baca ini belum? Udah baca. Dia aja dia, karena dia nggak belajar. Tapi kalau dia belajar, dia bakal tahu bagaimana hak yang harus ditunaikan kepada orang yang meninggal. Itu yang disebut sama orang-orang bukan patokan, akan tapi patokan adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, saya pernah hadir di pekuburan salah satu warga yang meninggal. Ini keluarganya Masya Allah, mereka sudah pada belajar. Di antara kebiasaan masyarakat kita, itu kalau orang yang meninggal diadzanin. Ya, ketika udah ditaruh di bawah, kemudian diadzanin. Padahal ya wallahu alam ya, itu sumbernya dari mana saya tidak ketahui. Yang jelas kalau kita tidak ketahui, maka tidak bisa kita amalkan. Tapi kalau kita ketahui ada sumbernya, ya silahkan saja diamalkan, kan seperti itu. Sementara ini kita tidak ketahui sumbernya di mana. Kemudian yang saya maksud, keluarga itu belajar, Masya Allah. Mereka belajar fikih jenazah. Di dalam penyelenggaraan jenazah tidak disebutkan tuh, ketika mayat dimasukkan, diazankan, tidak disebutkan. Sehingga waktu itu warga bilang apa? Azanin, azanin. Kata keluarganya yang nurunin jenazahnya, oh enggak. Bahasanya dia, wasiat dari si mayit, dia nggak mau diazanin waktu hidupnya gitu. Bahasanya dia seperti itu. Artinya apa? Setidaknya dia udah belajar sedikit. Orang bimbing yang aneh-aneh nggak mempan gitu. Beda kalau orang nggak belajar, azanin, oh iya, diazan dulu. Terus nanti misalkannya ini dulu, oh iya, karena dia nggak belajar, habis bingung mau diapain, kan begitu. Ini bedanya orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Dan kita sudah paham maksudnya seperti apa. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Lihat, Allah mengatakan wadharu, tinggalin. Siapa yang kita tinggalin? Alladzina yulhiduna fi asma'ihi. Orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Sifat-sifatnya juga, walaupun di sini bahasanya nama-nama Allah. Orang-orang yang menyimpang itu tinggalin, kata Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka nanti akan dibalas apa yang telah mereka perbuat. Intinya apa? Walaupun ada orang yang bilang begini, begitu, yang penting kita belajar lah. Yang benar pahamnya seperti apa, itu yang kita pegang. Allah mengatakan wadharu alladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam asma wa sifat. Kemudian dalil kedua, perhatikan dalam surat Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, walahul mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang tinggi. Artinya apa? Allah kita dengar neraka minta jatah nyelupin kakinya. Berarti Allah punya kaki. Kalau kebayang di kepala kita kaki Allah kayak begini, ingat Allah mengatakan walahul mathalul a'la. Allah punya sifat yang maha tinggi. Artinya kaki Allah nggak bisa kita bayangin. Misalkannya kita bayangin kaki Allah macam kakinya raja gitu kan, lebih istimewa lagi, nggak bakal nyampe bayangan kita. Karena Allah punya sifat yang maha tinggi. Atau Allah punya tangan Allah kanan semuanya. Nggak, kalau buat kita mungkin tangan kanan semuanya kekurangan gitu kan. Maka Allah punya sifat yang tinggi, nggak bakal nyampe logika kita untuk ngebayangin itu. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Allah punya sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana.
Artinya apa? Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu nggak bisa kita bayangin sama sekali, karena masih di atas itu lagi. Lebih jelas lagi dalil yang terakhir, surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada yang nyamain. Apa aja nggak ada yang nyamain Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lihat di sini, yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita mendengar atau tidak? Kita melihat atau tidak? Kita mendengar dan kita melihat. Tapi tetap Allah membahasakan Allah mendengar dan Allah melihat. Apakah Allah sama dengan makhluk? Ingat depannya Allah bilang laisa kamislihi syai'un. Gitu. Jadi ayat ini sekaligus ngebantah mereka-mereka yang mungkin mereka mentakwil Allah Maha mendengar di sini maksudnya adalah ini, Allah Maha melihat di sini maksudnya adalah ini. Karena kalau kita bilang mendengar melihat sama dengan kita dong, Allah kan nggak sama dengan makhluk. Akhirnya sama mereka ditaktil, ditiadakan itu. Allah bukan As-Sami, Allah bukan Al-Basir. Padahal Allah menetapkan Allah adalah As-Sami dan Allah Al-Basir. Tapi di awal Allah udah bilang laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi benar-benar aja kalau kita bilang Allah itu As-Sami, Allah Al-Basir. Dan benar-benar aja kita bilang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, karena Nabi bilang begitu. Kemudian ketika neraka minta jatah, Allah nyelupin kakinya. Benar-benar aja karena Nabi bilang begitu. Yang penting di kepala kita jangan ditafsirin macam-macam. Seakan-akan Allah punya kaki sama kayak kita, seakan-akan Allah punya mata, Allah Maha melihat sama kayak kita, Allah punya telinga Maha mendengar sama kayak kita. Tidak sama, tidak. Tapi tetap kita bilang seperti yang Allah bilang, tanpa dibayang-bayangin macam-macam, tanpa dijabar-jabarin macam-macam. Ya, kita lihat sebagian dai yang mereka mentakwil itu salahnya satu, ngapain dijabarin gitu. Harusnya kalau misalkannya dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Jangan dijabarin, oh kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh makhluk. Ini ayat perlu ditakwil. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka menyeleweng dari asma wa sifat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah menyikapinya sesuai dengan yang Allah bilang, sesuai dengan yang Nabi bilang, tanpa empat, tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, tanpa ditamsil. Jadi tanpa diselewengkan, kemudian tanpa ditiadakan, kemudian tanpa ditanya macam-macam, kemudian tanpa dicontoh-contohin. Jadi apa kata Allah udah gitu aja, apa kata Nabi udah gitu aja, selesai. Itu sikap kita kepada asma was sifat. Kemudian pembahasan yang terakhir di dalam pembahasan iman kepada Allah, ada golongan yang sesat dalam asma was sifat. Ada golongan yang sesat dalam rububiyah, yaitu siapa? Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun bilang, aku Tuhan kalian yang tinggi. Padahal Tuhan yang tinggi adalah Allah. Fir'aun doang yang salah dalam rububiyah. Ada orang yang salah dalam uluhiyah. Siapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Kalau kalian tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Berarti tauhid rububiyahnya benar, tapi tauhid uluhiyahnya mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat. Sekarang yang ketiga, ada orang yang sesat di dalam asma wa sifat. Siapa mereka? Ada dua golongan. Golongan yang pertama disebut mu'attilah. Mu'attilah, tadi taktil meniadakan ya. Mu'attilah berarti mereka meniadakan asma wa sifat.
Kemudian ada musyabbihah. Musyabbihah ini tasybih. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang ikut-ikut suatu kaum, berarti dia termasuk golongan tersebut. Kalau musyabbihah artinya tamsil, nyontoh-nyontohin. Allah punya tangan nih kayak begini nih. Allah punya kaki nih kayak begini. Itu musyabbihah. Nashbih artinya nyamain. Kalau mu'attilah, mereka nggak percaya sama asma wa sifat. Tapi kalau musyabbihah, mereka percaya sama asma wa sifat, akan tetapi disama-samain dengan makhluk. Sekarang kita simak yang pertama dulu. Yang pertama di halaman 154, mu'attilah. Mu'attilah ini mereka mengingkari asma wa sifat seluruhnya atau sebagian. Ya, mereka mengingkari asma wa sifat seluruhnya atau sebagian. Alasannya apa? Alasannya mereka bilang kalau menetapkan asma wa sifat sama dengan nyamain Allah dengan makhluk, dan itu salah. Kata mereka, asma wa sifat, asma itu kan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada orang-orang yang namanya Rahman, ya kan? Kemudian ada namanya Rahim, namanya Abdurrahman, dipanggilnya Rahman gitu kan. Kemudian namanya Abdurrahim, dipanggilnya Rahim begitu. Ada orang namanya Rozak, Abdurrazak, dipanggilnya Rozak, dan yang lain-lain. Itu kan orang makhluk semua atau orang-orang. Nah, kalau kita bilang nama Allah adalah Rozak, Rahman, Rahim, berarti nyamain Allah dengan orang. Ini nggak boleh, kata mereka. Atau misalkannya itu nama. Yang kedua sifat Allah punya tangan, punya wajah. Kita hadir di sini mengharap wajah Allah, artinya pengen ketemu sama Allah, niat ikhlas karena Allah. Kan Allah punya wajah tuh. Kemudian Allah punya tangan, punya kaki, dan yang lain-lain. Mereka bilang, jangan, nggak boleh, karena sama dengan kita nyamain Allah dengan makhluk, itu nggak boleh, kata mereka. Ini dibantah, ya. Omongan mereka nggak benar. Kata Syekh Utsaimin, nggak benarnya dari beberapa sisi. Yang pertama di halaman 155. Ya, alasan tersebut batil. Yang mereka bilang itu batil. Kenapa? Karena menimbulkan pertentangan di dalam kalam Allah, di dalam Al-Quran. Allah bilang Allah itu punya Asmaul Husna. Kenapa sama mereka dihapus? Kan berarti bertentangan apa yang mereka katakan. Di mana Allah sendiri telah menetapkan bagi dirinya Allah punya asma wa sifat. Sedangkan dia menafikan bahwa asma wa sifat kalau diadain sama dengan nyerupain Allah dengan makhluk. Berarti yang dia yakini salah, karena yang Allah bilang ada asma wa sifat. Kenapa dia bilang nggak ada? Berarti dia salah tuh. Nah, jika seperti yang mereka katakan, maka terjadilah kontradiksi di dalam Al-Quran. Allah bilang asma wa sifat ada, kenapa dia bilang nggak ada? Berarti kan kontradiksi. Dan berarti ayat satu dengan yang lain saling mendustakan. Dan ini nggak mungkin. Allah bilang Allah punya asma wa sifat, kenapa dia bilang nggak ada? Dengan alasan kalau ada berarti nyamain Allah dengan makhluk. Berarti omongan mereka tidak benar. Kemudian yang kedua, kita perhatikan yang kedua. Jika ada dua benda yang sama dalam nama dan sifatnya, namanya sama, kaki, sifatnya buat berjalan. Namanya sama, tangan, sifatnya buat ngambil-ngambil apa gitu kan. Tidak berarti sama pula bentuk dan hakikatnya. Kayak, mohon maaf ya, monyet punya kaki, kita juga punya kaki, tapi kan kaki monyet sama kaki kita beda. Makanya kalau kita dengar kita punya kaki, Allah punya kaki, ya jangan disamain lah, mesti beda, kan gitu. Monyet punya tangan, kita lempar pisang sama dia ditangkep, lempar kacang sama dia ditangkep. Kita juga punya tangan kita sama tangan monyet beda. Lihat anak-anak itu yang bercanda sama temannya, tangannya kayak monyet, yang satu marah pasti itu. Makanya kalau kita dengar Allah punya tangan, beda juga. Kita punya wajah. Kemudian di kitab-kitab para ulama disebutkan kita mengharap wajah Allah. Ya, kalau kita punya wajah, monyet juga punya wajah aja beda, gimana sama Allah? Begitu maksudnya. Ya.
Jadi di sini beliau lanjutkan, Anda melihat dua orang yang sama-sama memiliki pendengaran, penglihatan, dan mampu berbicara. Tetapi hal itu tidak mengharuskan keduanya sama dalam hal penglihatan dan pembicaranya. Kita juga menyaksikan binatang-binatang memiliki tangan, kaki, dan mata, akan tetapi hal itu tidak mengharuskan tangan, kaki, dan mata binatang-binatang tersebut sama persis. Jika di antara makhluk tampak nyata berbeda, walaupun nama-nama dan sifatnya serupa, maka tentu perbedaan dengan Allah lebih jelas lagi. Makanya jangan sama-samain. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Ngapus, nggak percaya sama asma wa sifat. Dan itu salah. Jelas insya Allah. Bagian yang pertama, ada orang yang nggak percaya sama asma wa sifat. Mereka alasannya kalau kita bilang asma wa sifat berarti kita nyamain Allah dengan makhluk. Ini tidak benar dari dua sisi. Yang pertama, kalau mereka nggak percaya dengan asma wa sifat, mereka ngapus asma wa sifat, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Sementara di Al-Quran dibilangnya Allah punya asma wa sifat. Itu salah. Kemudian yang kedua, kita lihat ada nama-nama sama sifat-sifat. Ada nama sama, sifatnya sama, tapi bentuknya beda. Kayak tadi, namanya tangan, sifatnya sama buat ngambil-ngambil. Namanya kaki, sifatnya sama buat jalan-jalan, tapi beda kaki orang sama kaki binatang, kan begitu. Kemudian yang kedua ada namanya musyabbihah. Musyabbihah, mereka percaya sama asma wa sifat. Akan tetapi mereka menyamakannya dengan makhluk. Mereka mengira bahwa begitu tuh benar gitu, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Pikiran mereka, Allah tidak ngajak bicara orang kecuali sesuai dengan yang mereka paham. Allah bilang Allah punya tangan, kaki, kan mereka pahamnya tangan kaki. Nah, mereka samain tuh dengan makhluk. Ini juga salah. Itu. Karena pikirnya mereka Allah ngajak kita bicara sesuai dengan pemahaman kita gitu. Karena kita punya tangan begini, ya tangan Allah begini. Kita punya kaki begini, kaki Allah begini. Ini juga salah. Salahnya dari beberapa sisi. Yang pertama, di bagian terakhir halaman 155. Ya. Penyerupaan Allah dengan makhluk ini bertentangan dengan logika dan syariat. Dan tidak mungkin nas Al-Quran dan As-Sunnah memuat hal-hal yang batil, nggak mungkin. Karena kalau dibilangnya sama, batil, bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin asma wa sifat sama dengan makhluk, nggak mungkin. Karena pikiran mereka begitu, dikiranya Allah ngajak kita ngomong sesuai daya nalar kita gitu. Dan itu salah. Kemudian yang kedua, Allah menyeru kepada hambanya dengan kalimat yang bisa dipahami makna dasarnya saja. Adapun hakikat sesungguhnya yang tahu cuma Allah doang. Allah bilang tangan, itu secara makna dasar iya, biar kita paham. Tapi hakikat aslinya itu yang tahu cuman Allah. Kita nggak bisa nyamain tangan Allah sama dengan makhluk, kaki Allah sama dengan makhluk. Kemudian terakhir di halaman 156. Ya. Kalau misalkannya Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia mendengar, maka maknanya bisa kita paham, yaitu penangkapan terhadap sesuatu. Tapi hakikat pendengaran Allah kita kagak tahu. Karena sifat pendengaran di antara makhluk aja beda-beda. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Jadi cuma makna dasar doang yang dimaksud, bukan makna sampai dalam-dalam, tidak. Kemudian contoh misalkannya jika Allah menyebutkan Allah bersemayam di atas arasy, maka makna bersemayam kan kita tahu. Akan tetapi hakikatnya seperti apa ya kita nggak tahu. Ya karena kalau makhluk bersemayam di atas singgasananya, antara raja ini dengan raja ini aja beda. Bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, penulis rahimahullah menyebut beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan ini akan ada faedahnya. Apa faedahnya? Yang pertama, dia akan merealisasikan ketauhidan kepada Allah sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah. Dia tidak takut dan dia tidak menyembah Tuhan selain Allah.
Karena beriman kepada asma wa sifatnya benar, tahu benar Allah itu maha segala maha begitu. Jadi tauhidnya mengesahkan Allahnya benar, sehingga nggak kepikiran macam-macam. Kemudian yang kedua, kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkannya sesuai dengan kandungan makna nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Kalau paham asma wa sifatnya benar. Dan yang terakhir, dia akan merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau iman kepada asma wa sifatnya benar. Sehingga ini menentukan kadar iman seseorang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini manfaat buat kita dan bisa dipahami dengan baik. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi Jumat pekan ketiga pada tanggal 20 insyaallah. Ya, saya kira ditutup saja. Nanti yang mau bertanya bisa langsung ketemu saya insyaallah. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.